Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya, jadi di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi. Kita akan belajar bareng lagi cara menggambar pohon. Nah, pohon yang akan kita gambar di video kali ini adalah pohon beringin. Untuk alat-alatnya sendiri aku menggunakan dua pensil. Yang pertama adalah pensil 2B untuk sketch. Kalian bisa menggunakan pensil HB. Kemudian yang kedua adalah pensil arang merek Meris. Kalian bisa menggunakan merek yang lain ya. Untuk alat yang lain aku menggunakan penghapus, kemudian plastik mika untuk alas. Kalian bisa menggunakan plastik mika yang biasa untuk clipping itu. Kemudian kertasnya menggunakan kertas buku gambar biasa aja ya, aku sobek gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kita akan langsung bikin sketsanya, sketsa awalnya. Jadi kita akan bikin sketsa oval begini untuk membuat eh, pohon beringinnya. Nah, kalau kita sudah bikin oval begini, kemudian barulah kita bikin bagian-bagian atau kelompok-kelompok dedaunan gitu ya. Kita akan bikin kelompok-kelompok dedaunan. Misalnya kita akan bikin di sebelah sini, kemudian sebelah sini ada yang lebih nggak apa-apa dari sketsa lingkaran oval ini. Kemudian kita bikin lagi di sebelah sini, ada yang sebelah sini, kemudian sebelah sini lagi, sebelah sini nggak terlalu apa, kita buat jarang-jarang juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kita bikin bagian-bagian atau kelompok-kelompoknya ini, barulah kita bikin apa namanya, batangnya ya. Kita bikin batangnya, misalnya kita ambil tengah-tengah sebelah sini, kita ambil batangnya sebelah sini, dibuat besar aja batangnya. Kemudian sebelah sini langsung ke akar tuh ini. Nah, untuk akarnya nggak usah terlalu banyak dibuat. Jadi ini cuman kesan aja, kesan bahwa ini ada akarnya, nanti ditegaskan melalui arsiran gitu ya. Nah, kalau kita sudah bikin sketsa ini, kita langsung aja menggunakan pensil arangnya. Kita akan menggunakan pensil ini. Nah, di sini kita akan bikin satu persatu. Jadi kita bikin per kelompok dulu ya. Jadi kita bikin arsirannya seperti ini. Nah, arsirannya memang agak spontan, agak ekspresif begini ya, nggak terlalu detail. Jadi kita nggak bikin daun satu-satu, tapi kita membuat kesan daun gitu dengan arsiran yang acak random begini ya. Kita bikin agak lebih goresannya lebih ekspresif, lebih spontan, lebih cepat gitu. Jadi nggak harus di detail satu-satu daunnya, karena ini posisinya jauh ya. Posisi pohonnya ini jaraknya jauh dari pandangan kita yang menggambar. Jadi nggak perlu kita bikin satu-satu, karena jatuhnya kalau misalnya kita bikin satu-satu untuk pohon yang jauh seperti ini, terus kita bikin satu-satu, jatuhnya nanti akan dekoratif gitu, bukan realis. Nah, ini kita akan bikin realis tapi menggunakan gayanya gaya ekspresi. Jadi tetap spontan, tetap cepat, dan hasilnya nanti akan jadi realis gitu ya. Oke, kemudian yang sebelah sini juga kita bikin dilebih-lebihin kayak gini nggak apa-apa. Jadi nggak harus terpaku dengan sketsa yang di awal, tapi tetap mengikuti polanya ya. Kita tetap mengikuti pola. Dan untuk daun yang ada di pinggir-pinggir, jangan sampai kita bikin melengkung begini ya. Jadi jangan sampai kita kebablasan, kita jadi bikin melengkung-melengkung begini karena maksudnya mau ekspresif, tapi ternyata goresannya nggak sesuai dengan gambar yang dimaksud ya. Oke, kita bikin dulu satu persatu begini. Yang sabar, kalau melukis itu harus membutuhkan kesabaran ya. Jangan sampai banyak emosinya, walaupun ekspresif, walaupun spontan, walaupun cepat, tapi kita tetap harus sabar ya.
gayanya cepat, tetapi kita tetap mengikuti pola ya. Nah, apakah dua pensil ini bisa bisa memiliki kualitas atau eh, lebih efektif atau efisiennya gitu ya? Enggak juga sih, sebenarnya ini hanya untuk memberikan contoh goresan ya, memberikan contoh arsiran aja gitu. Sebenarnya kalian untuk pembuatan pohon kayak gini, kemudian pembuatan arsiran-arsiran yang lainnya, gambar bentuk, still life gitu, kalian membutuhkan setidaknya pensil dengan 3 ukuran. Yang pertama pensil yang paling tipis, bisa menggunakan 2B atau menggunakan HB, bisa juga menggunakan pensil yang selanjutnya menggunakan pensil yang middle atau pensil yang tekanannya atau ketebalannya itu bisa dibilang medium ya, bisa dibilang di tengah-tengah, jadi nggak terlalu gelap nggak terlalu terang dari gambar yang mau kita, dari objek yang mau kita gambar gitu maksudnya ya gitu. Jadi misalnya nih warna paling gelap hitam, warna paling terang kan putih, nah kita ambil abu-abunya. Contoh misalnya ada pensil dari 2B sampai 8B, middle-nya itu mediumnya ya kita seenggaknya minimal punya yang 4B atau 5B gitu. Kemudian ada pensil yang paling tebal yaitu 8B, kalian bisa menggunakan 8B atau EE ya, atau menggunakan pensil yang lebih tebal lagi gitu. Tapi ingat teman-teman ya, bahwa pensil yang for komputer atau pensil 2B itu tidak cocok atau tidak bisa disatukan gambarnya dengan menggunakan pensil arang ya, nggak bisa dikolaborasikan dengan pensil arang. Kenapa? Karena pensil 2B kalau misalnya kita timpah pakai pensil arangnya itu nggak akan bisa menimpah pensil 2B-nya gitu. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh aku menggunakan kertas ini. Di sini aku menggunakan pensil 2B di sebelah sini. Kemudian di atasnya aku kasih pensil arang. Nah, hasilnya akan beda antara yang di atas pensil 2B dan tidak didasari dengan pensil 2B gitu. Hasilnya akan beda. Pensil yang media yang tidak terkena pensil 2B dia akan bisa tertutup rapat, sedangkan pensil yang ada 2B-nya dia akan sulit menutupi permukaan gitu ya. Kenapa? Karena memang dia nggak bisa dicampur gitu. Dan untuk warnanya pun, untuk ketebalannya pun juga beda. Pensil arang hitamnya hitam pekat, sedangkan pensil untuk for computer itu nggak terlalu pekat ya, warnanya warna agak ke abu-abuan atau ke silveran gitu ya. Dan kalau misalnya kita menggambar menggunakan pensil 2B di bawah lampu itu mengkilat, silau, bahkan kalau misalnya di kamera kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya, karena terpantul sama cahaya lampunya gitu ya. Makanya di video-videoku sebelumnya pun kalau misalnya aku memberikan tutorial menggunakan pensil, aku lebih condong menggunakan pensil arang atau pensil warna sekalian gitu, yang tapi yang pastelnya lebih banyak gitu ya, bukan oilnya. Kalau oilnya lebih banyak ya otomatis dia akan mantul gitu cahayanya ya. Nah, ini kita terusin aja sampai semuanya rata kena goresan ekspresifnya atau goresan spontannya. Jangan sampai ada yang kelewat, dan tetap fokus di tekanannya. Tekanannya harus stabil ya, begini terus, jangan sampai ada yang ketebelan, ada yang ketipisan gitu ya. Kalau
ketebelan dikit nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu sampai ketekan banget gitu, jangan sampai kelihatan kayak udah bikin bayangan, udah bikin detailing gitu ya, karena nanti kita akan bikin detailing menggunakan tekanan yang lebih kuat lagi. Nah, kalau sudah semuanya dibuat seperti ini, kita langsung fokus pada gelap terangnya ya. Kita akan fokus pada gelap terang. Di sini aku fokuskan terangnya itu dari atas. Jadi aku menggunakan cahaya yang center aja supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Jadi di sini aku bikin bayangan ada di bawah. Jadi anggap tadi kelompok daunnya kan ini ya. Nah, yang paling gelap itu ada di bawah, yang sebelah sini, yang di bawah kelompok ini. Nah, ini kita tebelin aja, kita tebelin begini. Nah, ini kemudian di atasnya dikit nggak apa-apa, kita ambil tengah-tengah dari kelompok ini, kita ambil sedikit supaya ada cahaya, supaya ada bayangan ya, supaya ada bayangan sedikit begini. Nah, kemudian di bawahnya begitu lagi, kita bikin lagi begini ya. Nah, apakah sama ketika kita menggambar menggunakan pensil dengan menggunakan bahannya lain gitu ya? Tentu saja berbeda ya. Ada teknik-teknik khusus di setiap alat atau di setiap media. Nah, kalau misalnya di atas kertas ya di atas kertas dan bahannya menggunakan dan alatnya menggunakan pensil, ya caranya ya kurang lebih ya seperti inilah. Tapi mungkin teman-teman bisa dapetin cara yang lebih baik lagi sesuai dengan sesuai dengan eksperimen-eksperimen yang pernah teman-teman semua coba gitu ya. Karena melukis itu kan butuh banyak eksperimen ya, supaya kita juga tahu, karena kalau misalnya kita cuma ngandelin teori aja nggak akan jadi. Kita harus mencoba, kita harus mempraktekannya dan bereksperimen sendiri, kira-kira goresan tanganku nih cocoknya gimana ya. Nah gitu ya, karena goresan tangan orang tuh beda-beda, ada yang goresannya bisanya di ekspresif, ada yang di realis, ada yang di dekoratif, ada juga yang di impresionis yang membutuhkan warna gitu ya, nggak bisa dia dengan satu warna gitu, nggak bisa, dia harus membutuhkan warna, bisa aja gitu loh. Jadi makanya teman-teman juga perlu banyak mengenal dirinya sendiri, mengenal bakatnya sendiri. Aku nih ada di bagian mana ya, aku nih ada di kalau misalnya untuk melukis aku nih cocoknya arsirannya yang model kayak gimana, terus alirannya model kayak gimana, gayanya seperti apa gitu. Perlu mengenal diri sendiri dulu. Oke. Nah, untuk yang seperti ini mungkin basicnya ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk menggambar pohon, tetapi aku menggunakan cara yang lebih ringkas, lebih gampang untuk dipelajari, supaya teman-teman juga lebih gampang juga untuk memahaminya dan mempraktekannya di rumah ya. Tuh. Ini kita terusin aja, jadi kita bikin bayangan-bayangannya ini ada di bagian bawah ya.
jadi udah sampai sini. Ingat bahwa kita juga harus menguasai gradasi ya. Jadi antara gelap ke terangnya di sebelah sini kita bikin gelap, kemudian semakin ke atas semakin kita dibuat lebih ngambang tekanan pensilnya, penggoresannya. Kemudian semakin ke atas semakin tipis gitu ya, dan ini diusahakan kita bikinnya teksturnya itu mengembang gitu, gelembung gitu ya, jadi kayak balon gitu kita bikinnya ya. Ini. Nah terus untuk bagian sebelah sini kita bisa bikin nih model-model seperti ini nih. Jadi kita bikin kayak daun-daunan yang tipis aja. Ini menandakan bahwa pohon ini daun-daunan ini ada di sebelah sananya pohon-pohon yang warnanya tua ini ya, warnanya gelap ini. Nah kita bikin ada daun-daun yang goresan-goresan kecil aja, tipis-tipis aja. Nah seperti ini. Ini untuk memberikan kesan ada daun di sebelah sananya. Tuh. Kemudian sebelah sini juga bisa kita bikin ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin yang sela-sela yang nggak kena kelompok cahaya tadi ya. Nggak kelompok dedaunan tadi ya. Kita bikin aja gelap di sini, tapi jangan terlalu gelap banget. Oke, gini. Kemudian sebelah sini juga, yang pokoknya yang tadi yang nggak kena kelompok ya, nggak kita buatin sketch kelompoknya, yang ada sisa-sisa bolong-bolong tadi, kita gelapin aja begini. Kenapa harus terakhir? Karena kita juga perlu kita perlu mendahuluin daunnya dulu gitu. Kita perlu duluin daunnya dulu supaya daunnya kebentuk dulu gitu. Nah kalau sudah seperti ini baru kita bikin misalnya ada batang yang nerobos gitu ya, kita bikin batang di sini lebih tebal, jadi kita arsir lebih kuat di sebelah sini, goresannya lebih tebal. Nah begini. Oke, terus sebelah sini juga misalnya terus kita bikin ada cabang. Nah, itu kemudian misalnya di sebelah sini ada yang keluar. Nah tapi kalau misalnya kita bikin keluar begini, kita tetap bikin bayangan ya, jadi kita gores yang bagian bawah, tapi yang bagian atasnya dibuat terang aja gitu, nggak usah digambar gitu kalau bisa, nggak usah diarsir. Jadi cuman arsir aja sedikit, kita seakan-akan bikin gradasi aja ya. Yang sebelah sini juga, misalnya kita bikin cabang sarang di sini. Terus misalnya aku bikin kayak daun-daun dikit di sebelah sini, di soft aja, jangan terlalu tebel warnanya. Kita nebelinya cuma bagian bawah aja ya, itu pun juga jangan terlalu tebel karena ini posisinya daunnya jarang-jarang, jadi aku bikin bayangannya pun juga sedikit aja gitu, gak terlalu banyak kayak kelompok-kelompok yang ada di sini tadi. Nah kalau sudah kita bikin seperti itu, ini misalnya aku bikin lagi di sebelah sini biar nggak terlalu aneh. Kalau misalnya batangnya yang keluar cuma satu nih kayaknya kelihatan aneh. Oke, begini. Kemudian di sebelah sini aku bikin juga biar agak imbang ya. Kalau sudah, kita bikin batangnya. Nah untuk bikin batangnya
kita bikin warna medium dulu, goresan medium dulu, kita arsir medium dulu di sebelah sini semua ya, karena di bawah otomatis dia goresannya lebih gelap. Kita buat medium dulu. Jadi di sini nggak ada yang kita buat terang putih atau dibuat putih kertas, itu nggak ada. Kita arsir semua begini, barulah kalau sudah kita bikin urat-urat atau teksturnya. Nah di sini aku mau bikin agak ada miring sedikit begini, ada cabang yang mau keluar gitu ya. Jadi aku bikin sebelah sini ada bayangan ini, kemudian di sebelah sini aku bikin bayangan lagi karena ini ketutupan, jadi sinar mataharinya ketutupan sama daun-daun yang ada di atasnya ya. Jadi di sini aku buat gelap aja begini. Lalu di sebelah sini aku mengikuti batang yang aku buat di sebelah sini nih. Jadi ini gini, lalu baru di sini aku gelapin lagi, lalu dibuat terang lagi. Oke, itu terus di bagian akarnya di sini aku bikin agak ini di bagian bawah aja, yang sebelah sini nggak usah ditebelin, kita tipis aja yang di atasnya. Yang atas ini tipis ya, yang di bagian bawah sini yang kejepit sama akar, antara akar ini dibuat lebih gelap. Oke, udah cukup teman-teman. Jadi ini udah selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan bereksperimen sendiri dengan goresan tangannya masing-masing, karena biasanya goresan tangan kan beda-beda ya. Goresan tangan orang kan beda-beda. Jadi biasanya kalian akan menemukan goresannya sendiri, lalu akan mempunyai karakternya sendiri untuk melukis pohon yang seperti ini atau membuat objek-objek lain gitu ya. Arsirannya beda, goresannya beda, dan teksturnya pun bisa berbeda gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi belajar menggambar, dan tetap semangat untuk berkarya. Jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga, serta dukungannya berupa komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, salam budaya, salam art people, bye bye.